Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Dian Retno dengan NIM 1 J021086. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Analisis Deskriptif. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi hari ini yaitu yang pertama pengertian dan ciri-ciri analisis deskriptif, yang kedua kriteria analisis deskriptif, yang ketiga langkah-langkah analisis deskriptif, dan yang keempat kelebihan dan kelemahan analisis deskriptif. Masuk ke materi pertama yaitu pengertian analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif dapat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai min, nilai standar deviasi, dan lain. Yang kedua, ciri analisis deskriptif. Terdapat ciri pokok pada metode deskriptif antara lain adalah memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual. Yang kedua, menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang. Yang ketiga, pekerjaan penelitian bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Yang ketiga, kriteria pokok analisis deskriptif. Ada dua kriteria yaitu yang pertama kriteria umum dan yang kedua kriteria khusus. Kriteria umum yaitu ada masalah yang dirumuskan harus patut, tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas, data yang digunakan harus berdasarkan fakta yang terpercaya, standar yang digunakan harus membuat perbandingan khusus valid. Kriteria khusus yaitu prinsip-prinsip aturan data yang digunakan dinyatakan dalam prinsip. Yang kedua, fakta-fakta ataupun prinsip-prinsip yang digunakan mengenai masalah status. Yang ketiga, sifat penelitian adalah ex post facto. Selanjutnya, langkah-langkah analisis deskriptif. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipercaya melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pernyataan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metodologi penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengkoordinasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Yang kedelapan, membuat laporan penelitian. Yang terakhir, kelebihan dan kelemahan analisis deskriptif. Kelebihannya yaitu metode ini lebih banyak disukai di berbagai penyelidikan. Hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui percobaan di laboratorium itu tetap menggunakan metode ini untuk mengecek dan membuktikan reliabilitasnya. Yang kedua, relatif mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan kelompok kontrol atau pembanding. Sementara untuk kelemahannya yaitu kesalahan memilih metode. Kesalahan metode ini timbul karena salah menggunakannya. Penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Umumnya hasil penelitian hanya berlaku saat ini saja dan sudah tidak dapat relevan di masa yang akan datang. Yang terakhir, dituntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena. Yang pemaparan materi kali ini, saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.